Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Alifat Khurashidah dengan NIM 2308560091 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Ini saya akan memaparkan hadis dan penjelasannya serta terjemahannya untuk melengkapi tugas ujian akhir semester di mata kuliah studi hadis. Hadis tentang pendidikan yang berbunyi thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslim. Status hadisnya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dalam Sunan Ibnu Majah nomor 220 dan lain. Namun kekuatan hadis ini menilainya sebagai hadis hasan, sementara lainnya menganggapnya dhaif atau lemah. Demikian, maknanya dianggap benar dan didukung oleh banyak ayat Al-Quran dan hadis lainnya. Penjelasan hadis ini menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban, bukan hanya bagi golongan tertentu saja, tetapi bagi kaum muslim, baik laki-laki. Terkadang hadis ini ilmu adalah bagian dari ibadah dan salah satu kepada Allah. Ilmu ini menjadi dasar buat seseorang beresiko kesalahan ibadah hari-hari. Hadis yang kedua yaitu hadis tentang alam yang berbunyi man gharsa gharsan fa'akala min insan au dabbah au tayran kana lahu sedekah, yang artinya barang siapa menanam pohon lalu hasilnya dimakan oleh manusia, binatang atau burung, maka itu menjadi sedekah baginya. Status hadisnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad nomor 479 dan Al-Tirmidzi. Banyak ulama menilainya sebagai hadis hasan dan sahih. Penjelasan hadisnya, hadis ini mendorong umat Islam untuk berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, khususnya melalui penanaman pohon. Islam menganggap tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, termasuk memberikan manfaat kepada semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu Islam menganggap pentingnya menjaga alam, menanam pohon, dan berbuat baik kepada semua makhluk, mengingatkan pentingnya peran manusia dalam menjaga keberlanjutan ekosistem demi keberlangsungan semua makhluk. Hadis yang ketiga yaitu hadis tentang yang berbunyi ittaqulla anaini qalu wa malla anani ya Rasulullah qala alladziina yattakhalla fi tariqin aw fi dhillihim, yang artinya jauhilah dua perbuatan yang mendekatkan laknat. Mereka bertanya, apakah dua perbuatan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, buang air besar di jalan umum atau di tempat berteduh yang digunakan oleh orang. Status hadisnya yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor 269. Hadis ini memiliki derajat sahih. Penjelasan hadis ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama di tempat umum seperti jalan dan area berteduh. Hadis ini juga mengajarkan adab dalam memperlakukan ruang publik seperti tidak membuang sampah sembarangan atau mencemari tempat yang digunakan bersama. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu menjaga kebersihan adalah bagian dari iman, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Manusia diajarkan untuk bertanggung jawab atas dampak tindaknya terhadap lingkungan. Itu hadis yang berbunyi innallaha anzaladda
wa ja'ala kulli da'in dawa'an fatadawaw wa la tatadawaw bi haram, yang artinya sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat, dan Dia menjadikan setiap penyakit dari obatnya. Maka bertobatlah, jangan berobat dengan yang haram. Hadisnya yaitu, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 3874, Al-Tirmidzi nomor 2028, dan Ibnu Majah derajatnya yaitu sahih. Penjelasan hadis ini, Allah menciptakan segala sesuatu dengan masanya, termasuk penyakit dan obatnya. Hal ini memberikan motivasi kepada manusia untuk mencari pengetahuan tentang alam guna menemukan solusi terhadap penyakit. Hadis ini memberikan dasar bagi pengembangan ilmu, termasuk ilmu kimia, yang berperan penting dalam menemukan bahan-bahan kimiawi untuk pengobatan dan pembuatan obat alam. Nilai yang terkandung dalam hadis ini memotivasi manusia untuk terus mempelajari ilmu, termasuk kimia, untuk memahami sifat-sifat zat dan menggunakannya untuk beribadah, untuk kebaikan. Yang kelima yaitu hadis tentang matematika yang berbunyi al-hiku al-faraid bi al-hi bil bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar, yang artinya berikanlah bagian warisan kepada yang berhak menerimanya, dan apa yang tersisa diberikan kepada laki-laki terdekat, ahli waris laki-laki. Status hadisnya yaitu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor 732, dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim yaitu nomor 1615. Hadis ini berstatus sahih. Penjelasan hadisnya yaitu, bagian harta warisan yang sesuai syariat bertujuan untuk memastikan keadilan dan menghindari perselisihan di antara ahli waris. Dalam membagi harta waris, diperlukan pengetahuan matematika untuk menghitung bagian setiap ahli waris, termasuk pecahan atau proporsi. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu, pembagian warisan di dalam perhitungan yang adil mencerminkan pentingnya keadilan dalam Islam yang menjadi prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat. Hadis ini mengajarkan tanggung jawab dalam membagi harta kepada yang berhak, sebagai tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hadis yang keenam yaitu hadis tentang biologi yang berbunyi, ala wa inna fi al-jasadi mudghatan idza sholaha al-jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluhu, ala wa hiya al-qalb, yang artinya, lihatlah dalam tubuh ada segumpal daging, jika ia baik, baiklah seluruh tubuh, jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Status hadisnya yaitu, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka, sehingga apapun yang disepakati kesahihannya. Penjelasan hadis ini yaitu, hadis ini menekankan peran hati sebagai pusat kendalian moral, emosional, dan spiritual. Namun, dilihat dari perspektif biologi, hati atau kalbu itu juga relevan dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Islam menekankan harmoni antara kesehatan jasmani dan rohani untuk mencapai kehidupan yang baik. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu, Islam menempatkan kesehatan tubuh sebagai salah satu nikmat terbesar yang harus dijaga, baik secara fisik maupun mental. Hadis ini mengajarkan Islam untuk menjaga kesehatan tubuh dengan
menjaga hati dari kerusakan moral dan emosional. Hadis yang ketujuh yaitu hadis tentang hewan yang berbunyi uzibat imro'ah fi irroh sanata hatta matat fa dakhala fiha annar la hiya atmatat ha wala tarakat ha ta'kulu hasasi al-ard, yang artinya seorang wanita diazab karena seekor kucing yang dikurungnya hingga mati. Ia masuk neraka karena tidak memberikan makanan dan tidak pula membiarkan makan serangga-serangga di bumi. Satu hadisnya itu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dalam Sahih Al-Bukhari nomor 3318 dan Muslim dalam Sahih Muslim nomor 2242. Hadis ini berstatus sahih. Penjelasan hadis ini memberikan peringatan keras bahwa menyiksa atau membiarkan hewan kelaparan adalah dosa besar yang dapat mengakibatkan azab di akhirat. Hewan sebagai ciptaan Allah memiliki hak untuk hidup, makan, dan bergerak bebas jika tidak membahayakan manusia. Melanggar hak tersebut merupakan kezaliman. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap lembut terhadap semua makhluk hidup, termasuk hewan. Hewan bukan hanya objek atau alat bagi manusia, tapi juga makhluk yang memiliki hak-hak dasar. Hadis yang ke-8 itu hadis tentang Tuhan yang berbunyi ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fa ya'kulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah, yang artinya tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau menanam pohon lalu dimakan oleh burung, manusia atau binatang, kecuali akan menjadi sedekah baginya. Hadisnya itu diriwayatkan Bukhari dan Al-Bukhari nomor 2320 dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor 1552. Hadis ini berstatus sahih. Penjelasan hadis ini yaitu hadis ini menekankan pentingnya menanam tumbuhan sebagai bagian dari amal kebaikan yang terus mengalir pahalanya. Tumbuhan bukan hanya untuk kepentingan manusia, tapi juga untuk seperti bumi dan hewan. Ini menunjukkan pentingnya menjaga ekosistem dan menjaga keseimbangan alam. Nilai yang terkandung dalam hadis ini ialah mendorong umat Islam untuk berkontribusi pada pelestarian lingkungan, khususnya dalam menanam pohon atau tanaman bermanfaat. Setiap tanaman yang ditanam dan memberikan manfaat kepada makhluk lain akan menjadi sedekah jariyah maupun pemilik tanaman tersebut telah meninggal dunia. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.